bersama saya Pepi Rizkawati, kita akan melaksanakan acara tentunya yang begitu spesial, dialog khusus bersama para narasumber yang terpilih pada hari ini dalam acara dialog khusus bersama dengan Radar TV. Tentunya saya menyapa terlebih dahulu kepada narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Selamat pagi, Mbak Baby. Alhamdulillah, tidak hanya narasumber yang berada di studio, namun pada hari ini begitu spesial, kita pun mengadakan narasumber yang sudah online dan sudah bersiap juga. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ponco dan juga Bapak Adi. Selamat pagi Mbak Sampurasun. Rampes. Selamat pagi Ibu. Salam lansia sehat, Indonesia kuat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik, bersama saya Pepi Rizkawati, Bapak, saya akan memandu acara pada hari ini. Tidak hanya narasumber, namun pada hari ini di studio juga penuh. Ada peserta juga yang mengikuti acara dialog khusus pada hari ini. Baik, saya menyapa terlebih dahulu narasumber yang berada di studio pada hari ini. Ada Bapak Wiryanta yang ganteng sekali pada hari ini di tengah-tengah kita selaku Direktur Informasi dan Komunikasi PMK Kemkominfo. Apa kabarnya Bapak? Baik, terima kasih Mbak Pepi. Selamat kepada para pemirsa Radar TV dan juga kawan-kawan kami yang ada di studio, serta tentu Pak Ponco dan Mbah Adi. Terima kasih. Baik, setelah dari Pak Wiryanta yang berada posisi di tengah, kemudian di sebelah sana Bapak Dadan Wardana SIPMM. Selamat pagi Bapak, sehat? Selamat pagi, alhamdulillah Pak Pepi sehat. Juga Pak Ponco, Pak Adi yang melalui Zoom dan rekan-rekan yang hadir di studio. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, beliau dari Kepala Dinas Sosial dari PPKBP 3A. Mungkin ini panjang sekali ya Pak ya singkatannya. Betul, panjang sekali Bu. Baik, dalam hal ini kita akan membicarakan mengenai Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 yang tepatnya pada 29 Mei 2022 ya Pak ya. Sekarang hari ini kita membahas mengenai Hari Lanjut Usia. Sebetulnya untuk lanjut usia ataupun lansia di Tasikmalaya sendiri, saya banyak sekali bertemu dengan para lansia. Namun tentunya di hari lanjut usia kita juga ingin mengetahui nih Pak, apakah ada hak-hak dari mereka, kemudian bagaimana kita memperlakukan para lansia ini. Mungkin dari acara Hari Lanjut Usia Nasional ini kita pengen tahu dulu latar belakangnya nih seperti apa untuk Hari Lanjut Usia Nasional. Boleh untuk latar belakang acara Hari Lanjut Usia Nasional ini diawali dari Pak Ponco terlebih dahulu. Boleh bergabung Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Ini kita hadir di sini untuk membicarakan suatu hal yang cukup strategis tentang lanjut usia. Terkait dengan latar belakangnya, jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, setiap tanggal 29 Mei kita secara nasional memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Tanggal 29 ini mengingatkan kita secara historis ada seorang tokoh nasional dalam sidang badan penyelidik usaha penyiapan kemerdekaan ketika itu tahun 1945. Beliau bersidang, beliau bernama Pak Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Ini sebagai anggota tertua dalam badan tersebut yang membicarakan betapa pentingnya kita memiliki suatu dasar atau filosofi negara kita. Itu peristiwa kita abadikan dan kita tetapkan sebagai Hari Lanjut Usia Bapak-bapak Ibu-ibu. Yang kemudian tahun ini, tahun 2022, kita memperingatinya untuk yang ke-26. Jadi sudah selama 26 inilah kita terus membangun komitmen, membangun kelembagaan tentang kelanjut usiaan kita.
yang tentunya ke depan penuh dengan tantangan, penuh dengan permasalahan. Di sini hadir beberapa penggiat lansia, saya pikir akan ikut mewarnai diskusi pagi hari ini. Demikian Ibu, saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ponco yang sudah menjelaskan untuk latar belakang dari Hari Lanjut Usia Nasional ini diawali di 26 tahun yang lalu, yang alhamdulillah dalam setiap tahunnya kita selalu memperingati. Dan tentunya Pak, untuk Tasikmalaya sendiri, kita balik lagi untuk ke Tasikmalaya, bahwasanya dari Hari Lanjut Usia Nasional ini puncaknya berada di Tasikmalaya. Alhamdulillah penuh dengan kebanggaan, boleh berikan aplaus yang meriah. Di Tasikmalaya tercinta ini ternyata dijadikan puncak yang menjadi latar belakang. Boleh mungkin Pak bocorannya kenapa di Tasikmalaya? Baik, terima kasih Mbak Pepi dan rekan-rekan yang ada di studio. Intinya adalah yang pertama tentu kenapa Kabupaten Tasikmalaya menjadi penyelenggara ya untuk hari ulang tahun lanjut usia nasional. Nah ini kita memang secara data ya, secara nasional juga kita mempunyai data yang terbanyak. Ya. Jadi kita data DTKS ini ada 190.700. Nah kemudian berkaitan dengan data tunggal juga terbanyak, ada 28.000, ya. 28.700 ya, tepatnya. Nah oleh karena itu tentu dalam kesempatan pada hari kemarin ya yang jatuh pada tanggal 29 Mei yang ke-26 hari lanjut usia yang dipilih di Kabupaten Tasikmalaya, kami sangat bangga dan bersyukur ya tentu karena ini adalah merupakan hajat nasional ya. Betul, Pak. Hajat nasional yang memang baru kali ini mungkin karena mungkin sebelum-sebelumnya tidak seperti ini, seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah setelah latar belakang mungkin dari kabupaten ya, kita mengadakannya di Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan seluruh jajarannya. Alhamdulillah terselenggaralah acara gebiar untuk Hari Lanjut Usia ke-26. Mungkin untuk lanjut usia ini bisa diklasifikasikan, ada beberapa klasifikasi, dan untuk klasifikasi lanjut usia tersebut boleh kami persilahkan Pak Ponco bagaimana untuk klasifikasi tahapan lanjut usia tersebut. Mangga kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan referensi kita, lansia bisa dibedakan menjadi 3, yaitu lansia muda usia 60 tahun sampai 70 tahun, kemudian lansia madya 71 tahun sampai 80 tahun, dan lansia lanjut usia tua 80 tahun ke atas. Nah, itu klasifikasi yang ada di mana masing-masing kategori atau pengelompokan itu kita kenali karakteristik masing-masing untuk kemudian kita identifikasi kebutuhan-kebutuhannya untuk kita merancang sejumlah kebijakan dan program. Seperti itu Ibu klasifikasinya. Terima kasih. Baik, dari klasifikasi tersebut ada 3 klasifikasi yang tentunya dalam hal lanjut usia, ada juga lanjut usia yang potensial dan juga tidak potensial. Mungkin untuk Kabupaten Tasikmalaya ataupun Tasikmalaya sendiri Pak, apakah memang sudah diklasifikasikan sejauh itu Pak? Ya, baik, jadi untuk di Kabupaten Tasikmalaya memang kita sudah mengklasifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Ponco ya. Jadi di situ memang ada lansia yang memang potensial dan tidak potensi. Nah tentu ini juga kami di Kabupaten Tasikmalaya kemarin pada saat pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional ya, kita sudah melakukan ya dengan teman-teman di lapangan ya, dengan PSM, kemudian di TKSK, PKH, teman-teman yang melakukan asesmen ya, tentu mana yang potensial, mana juga yang tidak potensial. Ini juga penting karena nanti untuk menentukan juga bagaimana mengklasifikasi itu tadi. Seperti itu mungkin Pak Pepi. Baik, berarti memang sudah mulai ya Pak ya, kalau begitu ada yang potensial, tapi untuk yang di Tasikmalaya sendiri lansia tunggalnya memang tergolong banyak ya Pak ya. Baik, Bapak Ponco, kemudian Bapak Adi, Bapak Dadan, dan juga Bapak Wiryanto melanjutkan lagi untuk pembicaraan kita mengenai Hari Lanjut Usia. Sebelum-sebelumnya memang selalu ada peringatan Hari Lanjut
lanjut usia. Namun saya rasa tiap tahunnya mungkin berbeda ya Pak ya. Seperti tahun sekarang ini begitu gebiar, begitu terasa. Apakah karena saya di Tasikmalaya dan gebiarnya di Tasik ya Pak ya? Namun bolehkah bocorannya Bapak dalam setiap tahunnya, bagaimanakah untuk peringatan hari lanjut usia tersebut biasanya diadakan ataupun apakah cukup seremonial, apakah ada kegiatan-kegiatan lainnya mungkin yang seperti ini? Boleh saya persilakan Bapak Ponco? Baik Ibu, jadi setiap tahun kami pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak untuk kemudian selalu melakukan kegiatan dalam menyemarakan Hari Lanjut Usia Nasional ini. Ini kami sepakat dengan teman-teman penggiat lansia untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Khusus untuk tahun 2022 ini memang Kementerian Sosial berinisiatif untuk merubah format yang tahun-tahun sebelumnya lebih menekankan pada acara seremonial, tapi kemarin kita sama-sama saksikan betapa kemudian Kementerian Sosial melakukan kegiatan konkret dan bermanfaat bagi sasaran-sasaran lanjut usia ini. Tidak hanya Kementerian Sosial yang melakukan kegiatan ini, sejumlah kementerian lembaga lainnya pun melakukan ini. Dan belakangan ini saya mendapat laporan dari kabupaten, kota sejumlah di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Salah satunya juga Pak Adi pun yang hadir di sini juga melakukan serangkaian kegiatan. Kemarin Pak Adi dengan organisasinya mau launching sebuah referensi yang menurut saya baik sekali sebagai bacaan atau referensi kita ke depan. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ponco. Kita berlanjut ke Pak Adi. Bagaimana Pak dengan acara ataupun kegiatan kemarin di Hari Lanjut Usia Nasional? Boleh diceritakan sebelumnya bagaimana nih? Baik, terima kasih Teteh. Pertama izinkan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Radar TV maupun bapak-bapak dari kementerian dan lembaga, khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi, juga Kemenko PMK dan Dinas Sosial. Hari ini maaf saya ada introduksi sedikit. Tahun ini perayaan atau peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ini sesuatu yang berbeda karena konkret, kemudian kena sasaran, lalu ini melibatkan banyak pihak. Artinya yang selama ini dalam beberapa tahun terakhir itu saya sampaikan terkooptasi oleh satu atau dua pihak, tetapi sekarang ini kita egaliter, siapapun bisa terlibat. Dan pagi ini saya terima kasih diundang. Namun apabila saya lihat dari rangkaian dari beberapa tahun terakhir, tahun ini sepertinya sudah mulai melembaga. Artinya secara masif, terstruktur, sistematis, hampir semua stakeholders pemangku kepentingan itu merasakan dan merayakannya, walaupun dengan kemampuan kita masing-masing. Artinya ini sudah ada kemajuan yang luar biasa. Bahkan terima kasih Kemenko Info, hari ini kita sudah mulai menggunakan digital, kemudian menggunakan media TV, sehingga perayaan ini bisa dijangkau tidak hanya terbatas tetapi secara nasional dan kapanpun, bahkan mungkin bisa direkam melalui YouTube sehingga kita bisa melihatnya untuk beberapa saat. Itu terima kasih dari kesan saya. Baik, terima kasih Bapak Adi Santika dari pegiat komunitas lanjut usia yang alhamdulillah hingar-bingarnya sampai kena semuanya di Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-26 sekarang. Yang memang Bapak mungkin untuk dari Bapak Wiryanta sendiri untuk komunikasi ataupun untuk strategi komunikasi bahwasanya Hari Lanjut Usia Nasional ini harus semua orang merasakan, semua orang ikut juga untuk merayakannya, bahwasanya di Hari Lanjut Usia Nasional ini kita sudah banyak sekali strategi komunikasinya. Baik, silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Pepi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi ditanyakan yang tentu peran daripada kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berkaitan dengan Hari Lanjut Usia Nasional di tahun 2022 yang tagline-nya itu Lansia Sehat, Indonesia Kuat. Tentu peringatan HLUN yang diselenggarakan kemarin tanggal 29 Mei tahun 2022 yang diselenggarakan di sini di Tasikmalaya. Itu luar biasa, dan kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu bagiannya adalah bagaimana melakukan diseminasi dan juga komunikasi publik berkenaan dengan Hari Lanjut Usia Nasional ini. Nah, tentu kami bekerja juga didasarkan atas Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan. Nah, ini basis daripada kami ikut berpartisipasi. Nah, tentu sebelum diselenggarakan kegiatan talkshow di Radar TV ini, kami kan sudah berkali-kali atau berulang kali mengadakan diskusi dengan kawan-kawan kami dari kementerian atau lembaga dan juga dari komunitas, terutama dari Kemenko PMK, Kemensos, dan juga dari komunitas yang bergerak di bidang kelanjut usiaan ini. Nah, yang menjadi saya terima kasih Pak Adi Santika tadi menyampaikan bahwasanya peringatan HLUN ini sekarang ini artinya semua dari komponen masyarakat itu bergerak bersama-sama untuk memfokuskan apa yang kita sebut tidak hanya sekedar upacara atau peringatan semata, tetapi dari sisi kami, dari sisi Kementerian Kominfo, ini tentu ada fokusnya. Yang pertama, penyelenggaraan literasi digital bagi kaum lansia, kemudian sosialisasi juga yang berkenaan dengan kesehatan atau gizi seimbang bagi kaum lansia. Kemudian tentu kita juga mensosialisasikan bagaimana kaum lansia ini hidup di tengah-tengah lingkungan yang ramah kepada para beliau. Kemudian tentu yang sangat penting yang saya ingin tekankan, literasi digital bagi orang-orang tua kita, kaum lansia ini penting, mengingat mereka lah sebetulnya yang sudah berpengalaman makan asam dan garamnya kehidupan, itu bisa memberikan nilai-nilai atau norma kepada generasi baru, ya saya sebut saja bisa generasi Z maupun generasi milenial. Ini penting karena kita semua dengan di era digital ini kita tetap berbasis hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berbineka, masyarakat Indonesia yang produktif, insya Allah sebagaimana di pidato
pidato Bapak Presiden beberapa kali yang perlu kami ulangi bahwasanya kita ini menuju Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia yang kuat di tahun 2045. Kita masuk ke dalam jajaran negara-negara yang terpandang negara maju. Itu harus dimulai dari akarnya adalah nilai-nilai yang ditebarkan oleh para orang-orang tua kita, kaum lansia kepada generasi muda, sehingga apa? Falsafah hidup itu dipedomani oleh generasi muda, termasuk yang boleh saya sebut baik itu generasi milenial maupun generasi Z. Demikian Mbak Pepi. Baik, terima kasih Bapak Wiryanta. Tentunya dari informasi dan komunikasi PMK, Kemkominfo, dalam hal ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya literasi digital untuk lansia, kemudian bagaimana juga untuk kesehatan gizi seimbang bagi lansia, yang tentunya ini tidak hanya kita tetapi seluruh lapisan masyarakat ataupun kita sebagai anak kepada orang tua dalam hal memberikan literasi digital. Mungkin itu yang menjadi PR Pak, karena untuk digitalisasi kepada lansia itu cukup sulit ataupun tidaklah mudah. Yang lebih mudah adalah ke anak-anak, ya Pak ya. Begitu usia TK ataupun sebelum TK sudah oke Pak. Namun bagaimana kita untuk memberikan pemahaman, memberikan pendidikan kepada lansia mengenai digitalisasi yang mana nantinya juga bisa lebih mandiri untuk para lansia. Sekarang sudah mulai zamannya digital, ketenaga kesehatan pun sistemnya digital, dan itu harus dilaksanakan mungkin sebisanya mandiri oleh para lansia. Mungkin Bapak salah satunya tadi literasi digital, boleh dikasih contoh ataupun dikasih bocoran Pak, bagaimana cara memberikan informasi mengenai digital tersebut kepada orang tua, karena mungkin kita selaku yang masih muda tidak sesabar orang tua zaman dulu Pak. Mangga Pak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Tentu data yang paling tidak data di tahun lalu ya, tahun 2021 ini memang kalau golongan lansia ini yang literate terhadap teknologi digital ini memang masih sangat terbatas, ya kurang lebihnya dari jumlah tersebut itu kurang lebih 6% dari keseluruhan lansia tersebut. Nah ini tentu memerlukan tantangan tersendiri terutama bagi pemerintah untuk melakukan literasi terhadap para beliau tersebut. Nah ini tentu berbeda melakukan literasi digital, tentunya segmennya macam-macam ya. Ada Betul, segmen muda, generasi milenial, kemudian generasi baby boomer, dan juga berikutnya itu yang lansia. Tadi dikategorikan ada beberapa kategori mengenai lansia seperti disampaikan oleh beliau Pak Asdep, Pak Ponco. Nah, ini tentu kita lakukan prioritas terutama ya itu yang lansia muda tadi ya 60 sampai berapa tadi. Nah, ini perlu kita segmen ini kita dulukan. Tentu yang dimaksud dengan literasi digital ini tidak hanya bagaimana menggunakan telepon pintar, tidak, tetapi saya ingat betul apa yang disampaikan anak muda ya, terutama anak muda saya boleh sebut itu salah satu wali kota yang ada di Jawa Tengah. Yang penting bagaimana di era revolusi industri, mungkin kalau kita sebut revolusi industri 4.0 bahkan sudah bergerak ke revolusi industri 5.0. Ini bukan revolusi industrinya sebetulnya, bukan kemajuan teknologinya, karena teknologi yang sedemikian cepat maju ini perlu
gawe saya ingatkan kepada kita semua, bukan hanya kepada Bapak Ibu kaum lansia, tetapi kepada seluruhnya. Teknologi itu datangnya dari luar. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi, yang penting di belakang teknologi itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusianya ya kita semua, dari yang anak-anak sampai yang lansia. Nah, tentu saya punya harapan sangat besar kepada kaum lansia, karena mereka lah yang sebetulnya banyak makan garamnya kehidupan ini, banyak makan garamnya bagaimana Republik Indonesia itu bisa sustain, lanjut sampai saat ini, karena ada nilai-nilainya, nilai-nilai yang kita pegang, kita pedomani, itu nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila dalam Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial. Inilah yang diramu, bentuknya apa? Dalam bentuk local wisdom. Local wisdom itu sangat penting sekali. Jangan sampai saya kira saya punya harapan yang sangat besar kepada para beliau dalam rangka menggunakan teknologi digital ini. Sekarang ini anak-anak muda kan banyak yang tanda petik ya. Wah, ini kita aktif menggerakkan yang namanya startup gitu ya. Tetapi karena nilai-nilai atau moralitas anak-anak ini tidak kokoh dalam menjalankannya, sehingga saya boleh sebut banyak bertumbangan yang namanya perusahaan rintisan ini atau startup ini. Ini karena apa? Karena tidak mendasarkan kepada nilai-nilai atau norma-norma yang ada di tengah-tengah, yang ada di dalam bangsa Indonesia sendiri. Baik itu terutama nilai-nilai yang sila kelima itu ya, berkaitan dengan demokrasi ekonomi. Jadi kita harus pandai-pandai mencermati itu, jangan sampai kita terbawa ya. Kita mendirikan sebuah startup itu kan sebetulnya dalam rangka untuk mencari untung, satu, kedua bisa memberikan pekerjaan kepada banyak orang kan itu ya. Nah ini yang terjadi, tetapi langkah-langkah yang dilakukan itu tidak didasari kepada nilai-nilai atau norma-norma ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga inilah yang tentu diperlukan guidance. Saya punya harapan besar, para beliau lah, para lansia inilah yang bisa memberikan nilai-nilai kepada kita semua, kepada generasi muda untuk melangkah Indonesia maju, untuk melangkah Indonesia kuat dari saat ini sampai dengan kita punya cita-cita menjadi negara maju di 2045. Saya kira itu Mbak Febi. Baik, terima kasih Bapak Wiryanta. Mungkin kita lanjut kembali setelah penjelasan dari Pak Wiryanta. Bapak Adi, halo. Nah, terkait dengan tadi Pak, kita nyambung kembali literasi digital untuk lansia, kemudian kesehatan gizi seimbang juga bagi lansia, support terbesar dari pegiat komunitas lanjut usia Pak. Support yang dilakukan seperti tadi yang Bapak Wiryanta bilang, literasi digital, kesehatan gizi seimbang bagi lansia yang dilakukan di komunitas lanjut usia seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Perkenankan saya merespons dari 3 poin Mbak, tentang literasi digital. Saya ingin mengajak dulu Mbak bahwa literasi digital itu kan terdiri dari 2 kata, literasi dan digital. Literasi sendiri kan itu adalah kemampuan untuk membaca, literate. Karena itu kemampuan membaca, maka saya harus menyampaikan dulu angkanya. Angka untuk melek huruf lansia di Indonesia, angkanya cukup fantastis, 81,29%. Artinya sebagian besar masyarakat lansia di Indonesia itu sudah bisa membaca. Tapi membaca ini masih membaca tulisan biasa. Nah, bagaimana hubungannya dengan internet? Data menunjukkan tahun 2020,
bahwa aksesibilitas lansia untuk bisa membaca secara digital, angkanya alhamdulillah, mohon izin Pak Direktur, angka itu 11,4%. Artinya lansia Indonesia itu sudah terbiasa, sudah literate, sudah terbiasa dengan membaca digital. Hanya saja nih poin yang kedua adalah bukan dari masalah persentasenya, tetapi ketika itu kita mau akselerasi angka itu, maka harus dipertimbangkan. Kami di lapangan melihat yang penting itu ada dua hal. Pertama, ketersediaan. Ketersediaan itu ketersediaan gadget, kalau ada gadget, dan ketersediaan jaringannya. Jangan-jangan misalnya saudara-saudara kita di daerah timur untuk mendapatkan sinyal itu agak repot. Belum lagi misalnya gadgetnya, alatnya, mereka juga mungkin masih terbatas. Jadi ketersediaan dulu itu kita lihat. Itu kenyataan di lapangan sangat terbatas. Kemudian bagaimana keteraksesan. Keteraksesan itu selain tadi masalah jaringan, juga masalah pulsa. Mohon maaf, tidak semua lansia itu bisa membeli pulsa. Nah, oleh karena itu dalam kaitannya ketersediaan dan keteraksesan, ini kiranya kita harus sepakat, sepaham dulu paling tidak, bahwa literasi digital itu kita harus mulai dulu. Apakah lansia itu memang jadi end user atau pengguna akhir, atau lansia pengguna karena ada pendampingnya. Saya pikir dua-duanya tidak masalah. Karena poin yang ketiga adalah apa kontennya literasi digital itu. Memang kalau beberapa survei kami coba lakukan, yang paling pokok itu adalah kesehatan. Benar, artinya konten dari literasi digital itu adalah kesehatan. Yang kedua, jangan dilupakan juga literasi digital itu yang cakupannya dengan masalah aktivitas lansia. Apakah olahraga, atau wisata, atau kuliner, itu juga masuk. Tetapi yang sering orang misalnya sekarang ini lupa adalah literasi finansial. Literasi finansial itu misalnya seorang lansia yang kebetulan mendapatkan jaminan sosial atau perlindungan sosial melalui pensiun atau transfer dari anaknya, untuk datang ke ATM itu kan literasi digital. Literasi digital dalam bidang finansial. Artinya Mbak, menurut hemat kami di lapangan memang diperlukan mengakselerasi kemampuan lansia untuk melek digital. Oh, ini hanya di kota saja? Oh, tidak mesti. Di daerah pun, di daerah-daerah yang terpencil pun itu harus punya, karena lansia itu jangan ada semacam stereotip atau diskriminasi. Dina pun sama, harus punya akses terhadap internet, kemampuan baca. Kalau kemampuan baca terbatas, maka pendampingan harus ada. Disitulah komunitas berperan selain pemerintah. Saya kira itu sementara, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi Santika yang membahas secara langsung ya untuk literasi digital lansia. Bahwasanya nyambungnya nanti ke literasi finansial gitu ya, benar Pak. Bahwasanya pada sekarang ini di zaman digital ketika masalah finansial tetap harus didampingi oleh putra-putri tercinta yang insya Allah ya Pak ya, putra-putri tercinta, putra-putri bangsa ini selalu mendampingi orang tuanya yang sekarang ini mungkin sudah menjadi lansia juga. Baik, kita lanjut kembali Bapak, bahwasanya untuk hari lanjut usia kita juga ingin tahu apakah ataupun seperti apakah hak-hak dari lanjut usia tersebut. Boleh mungkin di sini Pak Ponco yang menjelaskan lebih lanjut? Baik Ibu, terima kasih. Secara regulasi paling tidak ada beberapa hak yang harus kita penuhi yang dimiliki oleh lanjut usia. Saya bacakan ya. Pertama, pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Bagaimana kemudian kita menyediakan sarana dan prasarana dan akses untuk pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Kedua adalah hak pelayanan kesehatan. Ketiga adalah pelayanan kesempatan kerja. Keempat, pelayanan pendidikan dan pelatihan. Kelima, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. Kemudian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.
selanjutnya adalah perlindungan sosial, hak perlindungan sosial, dan terakhir adalah hak bantuan sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, menyambung yang disampaikan Pak Adi tadi, bahwa pemenuhan hak ini mau tidak mau harus masuk ke dalam konteks kemajuan teknologi yang ada sekarang. Kemajuan teknologi informasi. Tadi bahwasanya mau tidak mau, walaupun dengan berbagai tantangan yang tadi sudah dideskripsikan oleh Pak Adi, para lansia dan juga generasi non-lansia harus menghadapi adanya pemenuhan hak melalui dunia digitalisasi. Pelan atau cepat kita harus masuk ke dunia ini, ke arena itu. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu tadi salah satu yang disampaikan, solusi yang disampaikan Pak Adi adalah pendampingan. Bagaimana kemudian lansia ini didampingi untuk bisa mengakses secara digitalisasi ke dunia perbankan dan layanan-layanan yang tadi saya sebutkan sebagai hak para lansia itu. Itu akses itu harus kita secara bertahap kita harus buka satu persatu sehingga para lansia itu mempunyai akses untuk digitalisasi ini. Saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini, pemerintah melalui kementerian lembaga khususnya Bappenas sudah coba mengembangkan yang disebut SILANI, sistem lanjut usia. Bagaimana kemudian layanan-layanan kepada lansia ini kita berikan ke dalam format digital lewat aplikasi tertentu. Kita sudah harus memasuki dunia seperti itu, bagaimana layanan-layanan pemenuhan haknya melalui mekanisme teknologi informasi itu. Oleh karena itu, tantangan lainnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi mengenai sarana dan daya dukungnya, tapi yang tak kalah pentingnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana kemudian kelompok non-lansia atau kelompok sebelum lansia ini mempunyai sikap yang mendukung. Jangan sampai kita mendapat atau mengalami stereotip negatif, seperti misalnya para lanjut usia ini sudah sulitlah untuk masuk ke dunia digitalisasi. Udah ada sikap a priori. Itu mungkin hal itu yang perlu kita hindari. Bagaimana kita para anggota keluarga lainnya, anggota komunitas harus secara budaya bisa juga mensupport adanya pemenuhan kebutuhan melalui digitalisasi. Kita hindari apa yang disebut dengan ageisme, nilai-nilai negatif atau stereotip negatif. Saya pikir itu dulu, Ibu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, itu tadi untuk hak-hak lansia, bahwasanya untuk hak-hak lansia tersebut ada pelayanan keagamaan, kemudian mental spiritual, bahwasanya dipermudah mungkin untuk bagaimana beribadah para lansia tersebut, kemudian untuk kesehatan, yang mana untuk kesehatan sekarang ini sudah mulai digitalisasi kembali, perlu pendampingan lagi, kemudian kesempatan kerja, pelatihan, fasilitas dan juga sarana prasarana, kemudian bantuan hukumnya, kurang lebihnya seperti itu, sosial dan juga bantuan sosial. Untuk kita kembali lagi untuk ke Tasikmalaya nih Pak, mengenai dari hak-hak lansia tersebut. Di Tasikmalaya sendiri untuk hak-hak lansia, apakah memang sudah mulai tersosialisasikan, dan kemudian untuk sarana pendukungnya apakah sudah mulai ada ataupun diwujudkan, bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Epi. Jadi untuk di Kabupaten Tasikmalaya ya berkaitan dengan pemenuhan hak untuk lanjut usia, tentu dari sisi sarana prasarana dulu ya, kita memang sudah memiliki ada beberapa panti jompo ya. Di kita yang sudah terakreditasi itu kita jumlahnya ada 10 ya yang terdaftar. Nah, yang sudah terakreditasi itu ada 7 ya di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, tentu ini pemenuhan hak yang melayani kepada lanjut usia ini penting ya. Apalagi misalkan di Kabupaten Tasikmalaya yang punyai jumlah banyak lansianya. Iya, betul Pak. Nah, kemudian juga tadi sedikit saya menyikapi apa yang disampaikan tadi baik oleh Pak
Pak Adi dan Pak Ponco dan Pak Birianta. Ini kaitan dengan pemenuhan hak. Memang di era reformasi industri ini ya tentu memang harus bisa masuk ke arah sana. Tapi yang lebih penting juga ini yang perlu kita sikapi dan antisipasi adalah ini kita berhadapan dengan lansia. Nah tentu lansia ini kita harus bisa memilah-memilih nih. Betul. Mana yang tadi yang potensial dan yang tidak potensial. Iya. Kemudian juga dari sisi umur saya kira ya. Iya. Dari sisi umur juga mungkin ada juga yang memang ya jangan sampai misalkan nanti ketika kita dipaksakan pada masuk era digitalisasi, literasi digitalisasi. Nah, lansia ini sendiri misalkan kan rawan juga karena sudah tua ya rawan dengan penyakit ya. Iya. Seperti misalkan ya penyakit yang memang tidak menular ya tapi tensi kan. Oh iya, Nah, betul. jadi ketika misalkan kita ajarkan dipaksakan juga ini kita harus bisa memilah, makanya ini harus bisa memilah-memilih bagaimana yang memang potensi dan bagaimana yang tidak potensial. Nah di situ saya kira mungkin itu seperti itu Pak. Kalau untuk di Tasikmalaya sendiri Pak, untuk yang potensial dan juga tidak potensial ini lebih cenderung lebih banyak yang mana nih Pak? Di Kabupaten Tasikmalaya alhamdulillah ya memang kalau saya melihat dari data ya dan dari teman-teman di lapangan ya baik PSM, TKSK dan PKH dan stakeholder yang lain di lapangan. Ini tentu di Kabupaten Tasikmalaya alhamdulillah yang banyak yang mandiri ini ya. Oh, alhamdulillah. Ya termasuk misalkan seperti misalkan kemarin saja, ini yang usia di hari lanjut usia nasional kemarin tuh, yang usia 85 pun ada yang masih produktif ya teman-teman, yang masih produktif, yang masih melaksanakan kerajinan-kerajinan ya, menyulam begitu kerajinan seperti bikin topi ya, kemudian juga ada lagi misalkan yang masih bisa bercocok tanam. Nah, ini yang luar biasa di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, oleh karena itu saya kira ya saya bersyukur di Kabupaten Tasikmalaya ya teman-teman di lapangan tentu membantu sekali ya kemarin dalam rangka misalkan termasuk mengasesmen ya. Dan di Tasikmalaya ya memang 190.700 itu jumlah menurut TKS. Dan memang kita masih belum bisa menghitung berapa yang mandiri begitu. Nah sekarang sedang dalam pengkajian dengan teman-teman, mudah-mudahan saja. Tapi melihat di lapangan yang terbanyak itu memang yang banyak yang mandiri seperti itu. Yang lebih potensial tentunya ya Pak ya, luar biasa hebat untuk lanjut usia di Tasikmalaya ini masih produktif, yang kemudian tinggal nanti kita pendampingan ya Pak ya. Kalau untuk dalam masalah kesempatan kerja mungkin, ini kesempatan kerja apakah memang disiapkan atau bagaimana ini Pak? Ataukah memang lebih ke pelatihannya saja nih Ya. untuk para lansia ini Pak? Baik, nah di sini mungkin untuk di Kabupaten Tasikmalaya untuk kesempatan kerja ya tadi itu kita kembali lagi kepada yang potensi dan potensial. Iya Ya. betul. Tentu yang potensi kita berikan juga baik edukasi ya, Iya. kemudian juga supaya bisa hidup sejahtera dan mandiri dan bermartabat juga. Nah ini juga mungkin sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh baik Pak Panca dan Pak Adi ya berkaitan dengan Perpres 88 2021 Iya. yaitu tentang strategi nasional kelanjutan usia ya. Iya. Nah ini di sini memang di situ juga disampaikan bahwa harus dipastikan bahwa lanjut usia itu dijamin misalkan perlindungan sosialnya, jaminan sosialnya, kemudian juga derajat kesehatan, kemudian juga bagaimana dengan ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tadi yang disebutkan ada 10 ya Iya oleh Pak. betul. Nah seperti itu mungkin Mbak Pepi ya. Baik, terima kasih Bapak Dadan berupa pemaparannya secara langsung ini di gambaran sebetulnya ya kurang lebihnya untuk di Tasikmalaya mengenai para lanjut usia. Baik, setelah hak-hak dari lanjut usia yang kemudian implementasinya untuk di Kota Tasikmalaya, karena kita percontohannya untuk sekarang ini di Tasikmalaya, boleh sedikit cerita Pak, acara kemarin nih kayaknya saya belum dapat bocoran, acara kemarin bagaimana nih Pak, apa saja yang dilaksanakan ataupun kegiatannya seperti apa saja kemarin itu Pak? Baik, terima kasih Bu Pak Pepi. Yang pertama tentu dalam acara kemarin di hari puncak tanggal 29 Mei ya, hari Halun yang ke-26 ada beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan. Yang pertama ini terkait dengan operasi katarak ya, bagi para lansia yang memang memiliki penyakit katarak ya. Ya.
Dan kemudian juga kegiatan lainnya adalah pemberian bantuan kursi roda, kemudian alat pendengaran. Kemudian juga ada juga yang memberikan bantuan dari Pak Dr. Andreas ya, kalau tidak salah kemarin itu ya termasuk yang katarak itu oleh Dr. Andreas, kemudian juga memberikan truk sampah ya, mobil sampah. Ya juga sangat luar biasa dan mudah-mudahan juga ini menjadi kemajuan bagi Kabupaten Tasikmalaya. Dan kemudian yang selanjutnya juga kemarin pada saat pelaksanaan Ibu Menteri Sosial juga alhamdulillah kelihatannya senyum terus ya, melihat lansia yang luar biasa yang melakukan seni, kemudian ada yang ketuk tilu ya. Ketuk tilu itu ya tarian Sunda ya, ketuk tilu, kemudian juga ada yang melaksanakan senam ya. Nah itu yang menjadi mungkin melihat seperti itu di Kabupaten Tasikmalaya ya, Bu Mensos alhamdulillah ketawa-ketawa Pak. Bu, ya. Jadi potensial sekali kalau itu ya Pak. Betul. Ya kami bersyukur tentu ya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bu Mensos dan jajaran yang telah memilih Kabupaten Tasikmalaya. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian kita lanjut kembali setelah tadi kita melihat senyum dari Ibu Risma ya terkait acara Halun yang memang gebiar sekali kita menyaksikan semuanya, bantuan untuk para lanjut usia. Untuk kedepannya nih Pak, apakah memang peringatan Hari Lanjut Usia akan tetap terus seperti ini kegiatannya ataukah ada cara lain yang berbeda? Boleh mungkin saya serahkan kepada Bapak Ponco ini. Bu, tolong diulangi Bu, tadi ada gangguan sedikit. Oh baik. Untuk yang sekarang ini Pak, kegiatan-kegiatan di Halun begitu luar biasa, banyak sekali kegiatan rangkaian acaranya ya Pak ya. Untuk next nih Pak, di tahun depan, apakah memang sudah terjadwal lagi ataukah kegiatannya akan sama seperti ini ataukah memang ada lagi yang baru untuk Hari Lanjut Usia Nasional Pak? Iya Bu. Seperti sebelum hari puncak ini, sebelum Hari Lanjut Usia Nasional 2022 ini, kami melaksanakan rapat koordinasi Bu dengan mengundang kementerian lembaga, masyarakat sipil untuk sama-sama rembuk diskusikan tentang tema dan bentuk kegiatan dan masing-masing kontribusi kementerian lembaga. Jadi sekali lagi bahwasanya ada sejumlah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian lembaga dan masyarakat sipil. Tentunya setelah rangkaian acara ini selesai, kami akan melakukan rapat koordinasi untuk mereview, mengevaluasi. Yang kemudian di dalam rapat koordinasi itulah kita kemudian coba merumuskan, sudah juga membicarakan tentang persiapan Hari Lanjut Usia tahun berikutnya. Tapi sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa rujukannya kita semakin jelas, semakin pasti, yaitu Peraturan Presiden tahun 88 tahun 2021. Di situ banyak PR, banyak amanat yang disampaikan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, dan kepada kelompok kepentingan lainnya. Disitulah merujuk dokumen perencanaan itulah kemudian nanti kita diskusikan, kita mengusulkan tema maupun bentuk-bentuk kegiatan untuk peringatan Halun berikutnya. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Insya Allah next di tahun depan lebih gebiar lagi dengan berbagai macam rangkaian acara untuk para lansia yang tentunya begitu bermanfaat sekali untuk mereka. Baik, kita lanjut kembali Bapak, masih mengenai Hari Lanjut Usia ini, makna dari Hari Lanjut Usia dalam kacamata pemerintahan, mungkin boleh dari Bapak Wiryanta terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Makna mengenai Halun yang ke-26 ya di tahun ini, saya kira begini, tadi saya terima kasih kepada teman-teman saya, para narasumber, beliau, Pak Adi, Pak Ponco, Pak Dadan. Saya ingin sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan Pak Adi tadi betul, misalnya
ini di ranah kami ya, dari ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bagaimana melakukan literasi, terutama literasi digital kepada kaum lansia. Saya betul kalau Pak Adi tadi sampaikan itu 11% itu literasi yang tercatat ya ini. Nah, tapi yang berkelanjutan itu angkanya kan masih rendah seperti saya sampaikan, kurang lebih ya 6%-an ini ini yang terliterate dan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan tentu kaitannya dengan sikap menggunakan teknologi ini ada sustainability-nya, ada keberlanjutannya. Nah, kendala-kendala saya tentu saja karena maknanya dari sisi kami ya tentu apa yang disampaikan oleh para beliau tadi, saya sangat bangga itu sudah diinisiasi sejak sebelum kemerdekaan Indonesia ya, itu oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Bahkan sampai saat ini disampaikan oleh Pak Adi ada banyak kendala, terutama kendala macam-macam ya, sebetulnya kalau saya ungkapkan secara detail panjang, tetapi kendalanya dari akses, dari perangkat keras dan perangkat lunaknya daripada telepon pintar itu sendiri dan sebagainya, dan juga perlu pendampingan. Perlu kami sampaikan, pemerintah itu sudah sudah selesai ya program Palaparing itu, dari Sabang sampai Merauke itu sudah backbone-nya sudah terhubung. Namun hub-hub yang menghubungkan yang kaitannya dengan akses dan sebagainya itu masih tentu perlu ditingkatkan. Nah, ini inilah yang dapat mendorong apa yang tadi pemanfaatan teknologi digital untuk kaum lansia ini. Saya dengan pendampingan itu sudah sangat banyak dimanfaatkan. Contoh praktek vaksinasi. Ya, nah ini pemanfaatan Peduli Lindungi itu sudah dibantu. Ada juga kaum lansia yang mampu secara mandiri menggunakan itu, tetapi ada pendampingan. Nah, ini saya kira juga akan berlanjut kepada pemanfaatan di bidang finansial, pemanfaatan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan juga ranah sektor sosial. Saya kira bisa itu kita ke depan kita lebih tingkatkan, begitu Mbak Pepi. Baik, terima kasih Bapak Wiryanta. Ini tampaknya yang di studio bangga, boleh kita persilakan ya Pak ya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, sudah ada, mungkin di sebelah sana Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh berdiri Bapak? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wawan dari Bandung. Saya mau tanya ke Pak Wiryanta terkait dengan bahwa sudah diterbitkannya Perpres nomor 88 tahun 2021 tentang lanjut usia, bagaimana strategi Kemenkominfo dalam mensosialisasikan hak-hak lanjut usia ketika ada bencana, Pak? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Tampaknya langsung pertanyaannya untuk Bapak ini. Boleh langsung dijawab ya Pak ya? Terima kasih. Persilakan. Mbak Pepi tadi, Pak siapa tadi Bu? Bapak Wawan. Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan. Ya, tentu strategi komunikasi yang berkaitan dengan Perpres 88 tahun 2021 ya. Tentu substansinya tadi sudah banyak dikemukakan oleh Pak Ponco ya. Kami tentu dari sisi kontennya kami mengadopsi dari Perpres tersebut. Guidance-nya itu di-guidance oleh Kemenko PMK dan juga oleh Kementerian Sosial. Nah, dari substansi seperti itu tentu pra dan juga setelahnya peringatan Halun ini
tetap kami komunikasi publikan dengan cara-cara, tentu ya kan segmennya banyak ya. Segmennya itu kan tidak hanya diketahui oleh para lansia tetapi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga apa, mereka kan akan bersatu padu bagaimana tadi membangun lansia yang mandiri dan juga perlu pendampingan. Jadi partisipasi dari keluarga itu menjadi sangat penting. Nah, dari situlah konten kami ramu dan juga kami sampaikan melalui berbagai kanal media, baik itu melalui media mainstream, saya sebut televisi dan radio, baik televisi nasional maupun lokal. Kemudian bisa kita selenggarakan secara hibrid, bisa juga kita selenggarakan Beyond the Line, itu diskusi-diskusi kelompok di kalangan masyarakat terbatas dan juga melalui media luar ruang. Tentu kita semua kita pakai, mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Adi Santika tadi betul, kan tidak seluruh itu bisa mengakses teknologi digital ya, ini kan karena ada banyak kendala juga. Saya sampaikan tadi juga, meskipun kita sudah punya backbone tapi hub-hub yang menghubungkan ini kan perlu peningkatan terus menerus. Nah, ini kami juga menggunakan cara melalui media luar ruang. Boleh kita sebut, lihat saja misalnya Halun di tahun ini di Tasikmalaya, kita lihat juga ada baliho-baliho di beberapa tempat. Itu salah satu cara kami untuk mensosialisasikan, untuk mendiseminasikan berkaitan dengan Hari Lanjut Usia Nasional tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pak Wan, sudah puas ya dijawab langsung oleh Bapak Wiryanta. Boleh untuk satu orang lagi yang memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Baik Bapak, kami persilakan, boleh berdiri Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wiryanta, Pak Dadan, Sepuh Pak Poco dan Pak Adi serta kawan-kawan sekalian, Berlusus Radar TV, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit mungkin menyampaikan harapan dan tentunya apresiasi terhadap pemerintah pusat yang telah menunjuk Kabupaten Tasikmalaya sebagai lokasi penyelenggaraan Hari Lansia Nasional yang ke-26. Betul bahwa kami dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat merasakan betul bahwa perayaan kemarin bukan saja secara seremonial, tapi betul-betul berdampak terhadap masyarakat, dan dengan riang gembira masyarakat di 39 kecamatan itu kompak bekerjasama, bahkan tanpa letih. Bahkan ada satu julukan lagi nih yang mungkin baru Pak Dadan, bahwa dalam kegiatan Rutilahu mereka seolah-olah ya berikan kesaktian seperti sang kuryang itu dalam beberapa hari kalau sudah selesai. Terima kasih. Satu hal lagi, dari banyaknya jumlah lansia tunggal yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, nilai positifnya ternyata seperti disampaikan oleh Bu Menteri, itu ternyata angka harapan hidup di Kabupaten Tasikmalaya itu relatif tinggi. Terima kasih. Satu hal mungkin harapan kami ke depan, karena sebelum penyelenggaraan ini kawan-kawan kami juga menginventarisir, memvalidasi data-data yang sudah ada. Nah, dari data yang muncul itu ya alhamdulillah meskipun baru sekitar 10% yang tercover dalam program-program yang kemarin dilaksanakan, ke depan harapan mungkin ada bertambah lah. Satu hal contoh mungkin untuk para lansia yang kemarin berharap bisa ikut di operasi katarak, tapi ternyata masih ada yang bercecer. Ya mudah-mudahan ke depan melalui program-program yang lain dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah,
itu bisa ditindaklanjut. Ternyata memang fenomena masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dimaksud begitu tinggi. Satu hal lagi, apa yang kemarin disosialisasikan oleh Ibu Mensos kaitan dengan adanya posyandu lansia, saya kira ini perlu sosialisasi. Yang selama ini posyandu hanya fasilitasnya digunakan oleh anak, ibu dan balita, ibu yang sedang hamil. Ke depan bisa diharapkan menjadi sebuah komunitas bagi lansia dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan, hak-hak mereka, juga komunitas mungkin, komunitas lansia di mana mereka bisa mendapatkan informasi juga kegiatan-kegiatan lain supaya sekali lagi bahwa hak-hak mereka bisa terpenuhi secara optimal. Saya kira demikian Pak Dadan, Pak Wiranta, Ibu Pepi, Pak Ponco, Pak Adi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak kemarin untuk gelaran acaranya sukses, karena insya Allah kita juga berharap ya Pak ya, semoga tiap tahun memang mengadakan acara tahunan untuk Hari Lanjut Usia Nasional. Setidaknya dengan adanya kegiatan-kegiatan dari Hari Lanjut Usia Nasional berdampak kepada para lanjut usia untuk lebih percaya diri lagi bahwasanya mereka walaupun sudah lanjut usia harus tetap produktif dan mandiri, tentunya didampingi juga oleh para muda-mudi di zaman sekarang di Indonesia ya Pak ya. Baik, di akhir acara untuk acara dialog khusus hari ini saya persilahkan bagi yang online terlebih dahulu nih Bapak Ponco, setelah itu Bapak Adi untuk memberikan ataupun menyampaikan harapannya terkait Hari Lanjut Usia Nasional. Baik, terima kasih Bu. Pertama-tama setelah kita menyaksikan berhasil penyelenggaraan Halun di Tasikmalaya, diawali dengan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, tapi kemudian meninggalkan PR kita khususnya Pak Kadis Sosial dengan teman-teman di Tasikmalaya, bagaimana kemarin apa yang bisa kita petik pelajaran dari penyelenggaraan itu. Pertama, kita dilatar belakangi pemilihan itu dengan adanya data bahwa Tasikmalaya lansia tunggalnya terbanyak. Dan kemudian kita lakukan berbagai bentuk intervensi kepada beliau-beliau ini. Pak Kadis melalui Bapak mungkin Pak dia adakan semacam evaluasi kemudian diskusi Pak. Ada best practice apa yang kita bisa pelajari dari kegiatan kemarin? Saya lihat kan berbagai bentuk program yang mungkin yang paling efektif dari sejumlah bantuan-bantuan sosial atau intervensi yang mana mungkin bisa menjadi rekomendasi dari Tasikmalaya untuk kita jadikan model di tingkat nasional. Selanjutnya tentunya mari kita tetap perjuangkan mengenai kebijakan kelanjut usiaan untuk menjadikan lansia yang sehat dan Indonesia yang kuat. Saya pikir itu, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjut Bapak Adi Sandika, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Ada 2 poin yang ingin kami sampaikan. Poin pertama adalah harapan atau pesan dulu. Pesan kepada seluruh para pemangku kepentingan. Saya mulai pesan atau harapan kepada sesama lansia. Karena saya sudah lansia, 68 tahun. Mari kita tetap sehat, upayakan kita tetap sehat, tetap semangat, dan optimis selalu. Itu akan mencoba kita tetap bertahan hidup. Yang kedua, kepada keluarga, saya menghimbau, yuk kita sama-sama dampingi orang tua, hormati dan layani, jangan sampai ada kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Untuk masyarakat, saya juga berharap, mari kita berikan perlindungan dan kita berdayakan lansia. Jadi tidak hanya cukup untuk melindungi, tapi kita juga berdayakan bagi memang yang masih punya potensi untuk diberdayakan. Untuk anak-anak muda, saya ingin mengajak generasi milenial, generasi Z, pertahankan kesehatan, istilahnya you are what you eat. Anda
tergantung dari pola hidup yang sekarang ini supaya jadi lansia lebih baik daripada generasi lansia yang saya alami. Untuk pemerintah dengan segala hormat, Pak Ponco, Pak Wiranto, Pak Kadis, saya ada semacam harapan. Dengan di balik itu, saya sangat optimis dari Perpres 88 2021 itu sudah mengakomodasi bahwa masyarakat bisa ikut serta bukan hanya di perencanaan, tetapi sampai bahkan ke monitoring. Dan ini suatu terbuka lebar, tinggal kami di masyarakat, apakah mau dan mampu untuk mencoba sebagai mitra pemerintah yang benar-benar menjadi mitra untuk kemaslahatan umat, khususnya untuk lansia. Dan tidak kalah penting juga saya ada harapan kepada legislatif, mari Bapak Ibu yang terhormat, support terus untuk revisi Undang-Undang 13 tahun 98 yang memang sudah tidak lagi kontekstual kini dan masa yang depan, juga kepada yang terhormat para anggota dewan di provinsi, kabupaten, kota, mari kita sama-sama membentuk perda agar ada anggaran yang cukup untuk program-program lansia yang selama ini terpinggirkan karena memang tidak punya payung hukum. Itu kelompok pertama harapan, dan tadi ada ungkapan dari moderator dari pembawa acara mengenai harapan ke depannya, Halun seperti apa, hari lanjut usia ke depan. Kami dalam forum yang sangat berharga ini, mohon izin Pak Asdep, Pak Direktur, kami dari kelompok masyarakat mengharapkan bahwa diharapkan ini kegiatannya itu berkelanjutan. Berkelanjutan, jadi bukan tiba masa tiba akal hanya pada saat menjelang hari hanya, tetapi 1 tahun ke depan kita coba isi kegiatan yang konkret, kita bersama-sama pemerintah dan masyarakat bersatu padu. Karena kita semua punya kelebihan, kita punya kekurangan, kita perbesar semangat kita. Saya kira itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Santika untuk harapan yang begitu luar biasa. Untuk yang di studio, narasumber kita, mangga saya persilakan Bapak Wiryanta. Terima kasih Mbak Pepi. Harapan kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, tentu sebagaimana tagline pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, itu kan tagline-nya kan lansia sehat, Indonesia kuat. Nah tentu saya punya permintaan juga stakeholder, terutama untuk di daerah, tolong yang berkaitan dengan hal tersebut, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, itu juga sebagaimana harapan Pak Adi Santika, itu kawan-kawan kami dari dinas Kominfo setempat itu bersama-sama bergotong royong dengan dinas-dinas sosial yang ada di provinsi, kabupaten, kota itu juga bersama-sama untuk mendukung, mensukseskan apa yang kita sebut sebagai Hari Lanjut Usia Nasional yang tertuang di dalam Perpres 88 tahun 2021 tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wiryanta. Dilanjut di akhir Bapak Dadan Wardana, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dari kami dari Kabupaten Tasikmalaya, yang pertama tadi menyikapi dulu yang disampaikan oleh Pak Panco ya, Pak Panco. Tentu kami yang pertama ini ketika ditunjuk sebagai penyelenggara Halun ke-26 ya, di tanggal 29, kalau kita hitung itu dari tanggal 14 Mei ya, kurang lebih ya 14 Mei. Nah, itu jeda waktu kan 15 hari, ini yang tidak direncanakan dan kami ditunjuk secara nasional. Tentu ini kami harus berusaha berupaya bagaimana cara mensukseskan tentu hajat nasional ini di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dengan berbagai usaha upaya dengan teman-teman di lapangan, IPSM, kemudian TKSK, PKH, dan pegiat-pegiat sosial lainnya, kami mencoba untuk ya berpacu dengan waktu begitu. Tapi ternyata alhamdulillah Pak Ponco ya dan teman-teman, berkat bantuan dari teman-teman di lapangan yang luar biasa, siang malam terus melakukan dan melaksanakan asesmen, dan yang pada akhirnya di hari puncak terlaksana dengan baik dan sukses alhamdulillah. Dan tentu Bu Menteri juga
juga kemarin mengapresiasi ya, dan Pak Bupati juga mengapresiasi acara Halun tersebut yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya. Nah kami seperti itu Pak Pacot, walaupun dengan keterbatasan ya, tapi karena kami ditunjuk sebagai penyelenggara nasional, penyelenggara Halun setingkat nasional, tentu kami ini dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Bagaimana caranya supaya sukses? Nah, maka kami dengan teman-teman di lapangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan harapan, tentu Halun ini, hari lanjut usia ini, secara nasional ini harus terus dilakukan, harus dilaksanakan secara kontinu ya. Kita ingat bahwa kita sendiri nanti akan mencapai umur 60 ya, itu sudah kategori lansia ya. Karena batasnya dari 60 kan lansia ini. Nah oleh karena itu tentu kepada teman-teman juga, apalagi yang generasi muda ini, yang harus menjadi melihat kondisi yang ada ya. Saya tidak berharap lagi ada, apalagi di mobil khusus di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada lagi lansia-lansia yang terlantar. Ya. Nah ini kita sedang mengkaji juga. Karena kita banyak lansia tunggal ya, ini lansia tunggal ini apakah memang tidak ingin dibarengi oleh anak-anaknya, ada juga yang seperti itu, atau misalnya memang diterlantarkan secara ini oleh anak-anaknya. Ini sedang mengkaji kita dengan teman-teman, nanti kita koordinasi dengan teman-teman di lapangan, dan tentunya juga harapan yang paling penting adalah bagaimana kita melayani lansia, karena ini bukan hanya tugas pemerintah, saya kira ya. Ini juga tugas kita bersama untuk melayani atau supaya sesuai dengan tema yang secara nasional, yaitu lansia kuat, lansia sehat, Indonesia kuat. Nah saya kira mudah-mudahan bisa terwujud ya, dan harapan yang terakhir mudah-mudahan pelaksanaan Halun ini seperti kemarin dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi bukan hanya seremonial, tapi langsung secara konkret di lapangan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dadan Wardana SIPMM selaku Kepala Dinas Sosial PPKBP 3A yang alhamdulillah untuk harapan-harapannya, dan juga Bapak Wiryanta yang telah hadir alhamdulillah selaku Direktur Informasi dan Komunikasi PMK dari Kemkominfo. Bapak terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ponco Raspati Nugroho, Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia dari Kemenkop PMK, terima kasih banyak. Juga Bapak Adi Santika selaku pegiat komunitas lanjut usia yang alhamdulillah pada hari ini semua dapat hadir. Kita melaksanakan acara talkshow ataupun dialog khusus terkait Hari Lanjut Usia ke-26 dengan tema Lansia Sehat Indonesia Kuat. Yuk mari kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk para lansia di Indonesia. Semoga mereka selalu sehat dan tentunya membuat Indonesia semakin kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya Bebe Rizkawati harus pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.